Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Fauji Channel. Dan kemarin saya membuat sebuah informasi terkait dengan belum adanya wakil dari Partai Gelora yang dipanggil ke Kartanegara. Karena dari 49 orang itu tidak ada eh, wakil dari Partai Gelora ya. Namun kemarin pukul 2 siang, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Dasko, bahwa akan ada calon menteri dan calon wakil menteri, serta kepala-kepala badan yang akan dipanggil oleh Prabowo, ternyata memang betul. Di situ barulah Ketua Umum Partai Gelora yaitu Anies Mata dan eh, wakil ketua umum yaitu Fahri Hamzah datang memenuhi undangan dan panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini menjawab banyak juga yang bertanya soalnya ya apakah Gelora ini datang ataupun diundang ataupun tidak ya ternyata akhirnya diundang. Dan posisi yang menurut informasi yang akan diberikan kepada Anies Mata merupakan yaitu adalah Wakil Menteri Luar Negeri. Nah ini tapi sangat disayangkan ya, sekelas ketua umum kalau menjadi wakil menteri, mestinya ketua umum partai itu ya, apalagi kita tahu sebetulnya kapasitas Anies Mata ya. Ya meskipun itu memang menteri luar negeri ya, jabatannya yang juga cukup strategis lah untuk urusan geopolitik, urusan antar negara dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua adalah Fahri Hamzah yang digadang-gadang akan menjadi wakil menteri atau menteri di Perumahan Rakyat. Informasinya memang Kementerian PUPR ini akan dibuat dua kementerian ya. Yang pertama Kementerian Pekerjaan Umum dan kedua Kementerian Perumahan Rakyat. Dan Kementerian Perumahan Rakyat inilah yang nanti akan dipegang oleh eh, Fahri Hamzah. Nah, entah sebagai menteri ataupun sebagai wakil menteri ini memang belum pasti. Cuma memang lagi-lagi disayangkan ketika memang posisi Fahri Hamzah ini yang kita tahu kualitasnya sangat luar biasa, sangat berani gitu kan. Selama ini juga baik sebagai oposisi, baik sebagai anggota dewan juga sangat istilahnya kalau dibilang ini macannya parlemen ya Fahri Hamzah gitu ya. Tapi kalaupun nanti ya hanya menjadi wakil menteri juga ya sangat disayangkan gitu ya. Harusnya memang levelnya kelasnya ya menteri lah gitu kan. Nah, kita nggak paham, memang ini juga belum pasti. Cuma ketika memang posisi Gelora ini hanya dijadikan wakil menteri, bisa jadi memang ya Gelora ini kan memang bukan partai parlemen ya, yang tidak mendapatkan kursi di parlemen kemarin pada saat pileg. Jadi nilai tawarnya memang sangat kurang. Ditambah-tambah memang kemarin ada putusan MK yang juga membuat jengkel Dasko bahwa membuat membuyarkan konstelasi pilkada kemarin ya, karena semestinya banyak sekali borong-borong tiket dan menang dengan mudah. Namun dengan adanya putusan MK nomor 60 yang digugat oleh Partai Buruh dan salah satunya Partai Gelora, ini membuat rencana-rencana borong partai itu tidak terjadi. Dan ini yang juga sangat disesalkan oleh Dasko gitu ya kepada Partai Gelora. Tapi ya sudahlah itu sudah terjadi. Apakah itu juga masih berdampak sehingga Gelora ini perlu di nggak di-excluded ya, tapi istilahnya dijagain lah ya gitu kan supaya tidak liar, supaya tidak terjadi hal-hal semacam itu lagi gitu. Nah, namun ya itulah politik dan sudah terjadi. Meskipun memang dampak dari putusan MK 60 itu yang sangat paling terasa itu di Jakarta. Yang mestinya Ridwan Kamil Susono ini menang dengan mudah karena eh, partai sudah mayoritas Kim Plus tanpa adanya PDIP dan PDIP tidak mampu mencalonkan wakilnya, namun ternyata bisa mencalonkan dengan putusan MK 60 ini. Dan
calon independen yang harusnya mudah sekali dikalahkan oleh Siswono, namun saat ini Ridwan Kamil tidak mudah karena ada Pramono dan Rano yang memang survei terakhir juga terus meningkat surveinya. Sekarang surveinya ada 30-an% ya. Dan yang tadinya si Ridwan Kamil di atas 50%, sekarang sudah tinggal 40-an%. Nah ini, dan saya juga banyak sekali mendapatkan info-info dan berita dari teman-teman di Jakarta bahwa setiap kali Ridwan Kamil itu mengadakan sebuah kunjungan itu antusiasnya itu sangat minim sekali. Kemudian banyak sekali terjadi penolakan-penolakan di grassroots ya untuk Ridwan Kamil mengadakan sosialisasi, kampanye dan lain sebagainya, program-program. Ini tervalidasi oleh salah satu teman saya yang memang menjadi timnya salah satu tim Ridwan Kamil gitu ya. Bahkan untuk membuat sebuah program pengobatan gratis aja itu hanya dihadiri nggak lebih dari 50 orang gitu ya. Nah ini yang menjadi challenge besar Ridwan Kamil untuk bisa menang di Pilkada DKI Jakarta. Nah kita nggak, oke lah kalau untuk calon independen survei saat ini juga hanya berkisar 45% saja. Beda dengan Rano Karno dan Pramono Rano ini yang sangat memainkan isu tentang The Jack ya, dan ternyata mendapatkan hati juga ya di masyarakat Jakarta. Bahkan banyak juga yang ternyata pendukung-pendukung Anies Baswedan ini akhirnya akan masuk ke Pramono Rano gitu ya. Mereka tidak melihat PDIP ya, tapi melihat sosok Rano Karno dan sosok Pramononya dibanding mereka saat ini ya pendukung anak abah yang kita sebut anak abah ini sangat kecewa dengan PKS. Di situ ada Siswono sebagai calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil. Nah, jadi seperti itu ya, ada sangkutannya terkait Gelora mendapatkan wamen, akhirnya juga mendapat wamen. Dan saat ini seluruh calon menteri sedang ada di Hambalang, sedang dilakukan semacam pembekalan lah ya namanya oleh Presiden terpilih Prabowo, dan di mana di situ juga wakil presiden terpilih Gibran juga hadir. Kalau kita hitung 2 hari terakhir berarti ya sudah lebih dari 100 orang tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto di Kartanegara dan saat ini sedang ada di Hambalang. Seperti itu informasi terkait dengan perpolitikan di tanah air. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.